kembalikan Indonesia padaku. Episode 4. Jalan Perubahan, Rancangan Amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Keadaan perusahaan bernama Indonesia semakin tidak karuan. Tapi tetap saja, Direktur Utama menyerukan bahwa keuntungan emas akan didapatkan pada tahun 2045 dengan alasan bahwa akan semakin banyak pemodal utama yang berasal dari Gen Z. Tapi pemegang saham yang terlanjur kecewa sudah tidak percaya. Meskipun masih banyak pemegang saham lainnya yang mendukung Direktur Utama, sehingga segelintir pemegang saham mulai memperjuangkan haknya kembali dengan mengembalikan kedaulatan Indonesia di tangan mereka. Rupanya, dulu di akta tertulis bahwa MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, merupakan divisi yang melaksanakan mandataris rakyat, sehingga berfungsi sebagai kepala negara atau dalam perusahaan bertindak sebagai pemegang keputusan tertinggi. Namun, rupanya kepala MPR di tahun 2001 mulai tergoda oleh iming-iming kekuasaan dan jabatan. Dia pun tergiur dan mengorbankan para rakyat untuk dicoret dari akta perusahaan tanpa disadari oleh mereka. Mengetahui hal ini, sebagian pemegang saham pun marah akan sistem serampangan ini. Rakyat seolah diberi kedaulatan, tapi tidak menguasai kedaulatan itu. Lalu, mereka mengidekan pembuatan rancangan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Akta baru perusahaan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat atau kedaulatan pemegang saham di perusahaan ini. Di rancangan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadikan Direktur Utama alias Presiden sebagai pelayan rakyat, bukan pemilik. Dia hanya pelaksana. Dia bisa diganti jika gagal menjaga amanah. Amandemen kelima bukan makar, ini penyelamatan. Saatnya rakyat kembali menjadi pemilik, bukan sekedar penyaksi. Begitulah kalimat ini terus digaungkan. Dia tahu jalan ini panjang, tapi dia juga tahu bahwa perubahan tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada usaha. Amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 memuat beberapa poin. Di antaranya, mereka menulis keinginan mereka seperti bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus kembali menjadi forum tertinggi, bukan untuk menindas, tapi untuk menjaga arah. Ia berhak menetapkan haluan perusahaan yang wajib dijalankan direksi. Jika menyimpang, direksi bisa ditegur tanpa harus menunggu masa jabatan habis. Bahwa Presiden sebagai Direktur Utama tetap dipilih rakyat, tapi harus mendapat pengukuhan musyawarah MPR agar mandat bukan sekedar angka, tapi disaring melalui kebijaksanaan. Bahwa lembaga pengawas keuangan dan hukum tidak boleh berdiri tanpa pengawasan. Mereka menyarankan perluasan kuasa Komisi Etik Pemilik agar semua pengelola, termasuk hakim dan pengurus wilayah, tetap dalam pengawasan etik kolektif. Bahwa daerah dan kelompok kecil harus punya suara setara yang terdiri dari DPR dan DPD. Suara desa dan pulau kecil tak boleh lagi diredam suara mayoritas partai. Dan bahwa pemberantasan korupsi harus dilindungi langsung dalam kontrak pemilik. Tak boleh ada hukum yang bisa dibentuk untuk melumpuhkan pengawas. Penegak keadilan harus diberi pelindung, bukan dikendalikan oleh pengurus. Mereka sadar perubahan ini tak bisa dilakukan sendiri, maka mereka menyebarkan naskah itu ke seluruh penjuru negeri, ke sawah, ke pasar, ke kampus, ke pabrik, agar para pemilik sadar mereka punya hak untuk memperbaiki kontrak
yang selama ini dipelintir demi segelintir, dan mereka tahu kontrak pemilik kelima hanya bisa disahkan dalam sidang besar. Saat 2/3 para wakil hadir dan lebih dari separuh menyetujuinya, tapi mereka juga tahu itulah jalan sah yang benar. Tak perlu kekerasan, hanya kesadaran dan keberanian, karena reformasi sejati bukan soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana kuasa dijaga tetap berada di tangan pemilih.